Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna kepada kita sekalian. Kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Dan semoga Allah pahamkan kita, ya. Yang punya utang, dilunasi utang-utangnya. Yang masih ngontrak, Allah kasih rumah. Yang belum nikah lagi, mudah-mudahan dah, ya, segera ketemu jodohnya insyaallah. Baik, hari ini kita akan bicara menyambung tema kita terkait dengan fikih ilmu faraid, ya, insyaallah. Untuk itu mari kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan angkat tema tidak semua ahli waris dapat warisan. Mungkin di kuping kita asing nih, masa gua ahli waris nggak dapat warisan sih, ya. Padahal kan harusnya ketika seorang meninggal dunia, saya sebagai ahli waris dapat warisan. Ternyata ulama dalam hal ini memberikan arahan, ada persyaratan bahwa tidak semua ahli waris bisa mendapatkan harta warisan kecuali yang memenuhi beberapa persyaratannya insyaallah. Sebagai pembuka, kita harus sepakat dulu bahwa tidak ada pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk membagikan harta warisan. Ketika seorang meninggal dunia, dia tinggalkan harta kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membagikannya kepada ahli warisnya. Jadi hukum waris itu hukum Allah, bukan karena rasa manusia. Ya, kemarin sudah kita bahas kalau nggak salah. Kalau ada seorang wanita tiba-tiba ngomong sama anak-anaknya, "Tong, kalau emak mati, emak punya bande, jangan harta warisan emak lo bagi buat babe lu," katanya. Anak-anak nanya, "Emang babe kenapa emak?" "Emak gedek," katanya. "Kenapa gedek?" "Ya, kawin lagi nggak bilang-bilang." "Emang kalau bilang emak redo?" "Ya nggak juga sih." 3 bulan kemudian emaknya meninggal. Emaknya meninggal, punya harta. Ya, kira-kira suami yang digedekin sama istri dapat warisan nggak? Tetap nggak dapat warisan. Suami yang digedekin sama bini tetap dapat warisan nggak? Tetap dapat, ya. Kenapa? Karena warisan itu hak Allah untuk membaginya. Kalau pakai rasa manusia, kita barangkali bisa pesen, ntar kalau gue mati jangan kasih itu sama si fulan sama si fulana, gitu ya. Tapi ternyata harta warisan itu ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, yang mati, yang meninggal bukan lagi sebagai pemilik harta lagi. Harta itu kemana? Fahuwa malullahi azza wa jal, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi mayyasha, Allah akan bagi itu harta warisan itu, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi itu harta Allah, ya, hanya Allah saja yang punya kewenangan, ya, bukan ustadz, bukan notaris, bukan pengacara, bukan hakim untuk ngebagi warisan, enggak, ya. Ustadz, notaris, hakim cuma menjalankannya saja, ya. Hukum ini ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam satu hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta
kulladzi haqqin haqqah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada semua pihak, masing-masing itu punya hak. Ada 1/6, 1/8, 1/4, 2/3, 1/3, setengah. Orang-orangnya ditentukan oleh Allah, siapa-siapa saja ahli waris. Ya, dulu ketika ayat waris belum turun, kalau ada orang merasakan sakratul maut, diwajibkan suruh ngapain? Suruh nulis wasiat, suruh ngasih wasiat. Tapi kata Nabi apa? Ala, katanya, ketahuilah oleh kalian semenjak ayat waris turun, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, jadi hadis ini menguatkan apa yang telah Allah syariatkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14, bahwa membagi harta warisan itu ada di sisi Allah saja, bukan di sisi manusia. Makanya bagi warisan sama-sama ridho boleh nggak? Boleh nggak? Bagi warisan kesepakatan boleh nggak? Boleh kalau sesuai sama hukum syariat. Tapi kalau kesepakatannya menentang aturan Allah nggak boleh. Ya, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim ini boleh bersepakat. Tapi kesepakatannya ada takyid, ada muqayyadah, ada pembatasan di situ. Batasannya apa? Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bagi rata, sama-sama rela, sama-sama ridha, hukumnya haram. Gak boleh. Ya, kemarin kita sudah bedah tuh ayat yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewajibkan kalian, Allah mensyariatkan kepada kalian membagi harta warisan kepada anak-anak kalian, jatahnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Dasar ayat itulah yang mengharamkan kalau ada orang bagi warisan dibagi rata, kagak nggak boleh. Sekalipun ngancem saudara perempuan kita, bang bagi rata bang, kalau nggak dibagi rata jangan anggap gue saudara lu, katanya. Ya, ini kayak racun nih, begini. Ya, jadi kayak racun dalam rumah tangga kita, nggak boleh. Kita dakwahin, kita kasih tahu. Ya. Nah, kemudian surat Al-Ahzab ayat 36 ini. Ayat yang nyentil-nyentil kuping kita ini. Bagi mereka yang pakai hukum selain hukum Allah, saya kasih bocoran. Tidak ada harta gono gini karena sebab pernikahan. Sekalipun KUH Perdata menyebutkan, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 pasal 35 tahun 74 menyebutkannya, kompilasi hukum Islam ikut-ikutan latah. Kami dulu belajar ajengan mekiai, yang namanya ngitung waris nggak ada kewajiban bagi dulu separoh, nggak ada. Bagi yang hidup, laki meninggal, warisannya ada ini. Tiba-tiba bini bilang bagi dulu separoh gono gininya, ya, yang 50% baru jadi warisan. Nggak ada cerita. Karena dalam Islam itu harta suami milik suami, harta istri milik istri, kecuali harta suami apa yang dinafkahkan kepada istrinya. Antum punya bini enggak kerja, dagang online, ya kan sekarang begitu tuh. Ya, bini ente kerja di mana? Enggak kerja bang, tapi jadi pengusaha. Ya, pengusaha apaan? Dagang combro rasa kuntilanak katanya. Ya, kenapa combronya rasa kuntilanak? Saking pedesnya kalau digigit, ya orang meringis. Ya, orang meringis kayak kuntilanak katanya. Oh, viral tuh oncom, apa namanya? Combro, ya, jadi viral, duitnya banyak. Kira-kira duit siapa itu? Yang dagang bini, yang dapat duit bini, duit siapa? Duit bini. Ya, tidak ada, jazakallah, tidak ada perpindahan kepemilikan disebabkan karena pernikahan, nggak ada. Ulama cuma memberikan 4. Masih ingat nggak kemarin? 1 apa? Masih ingat nggak? Bande orang bisa pindah
buat kita, yang pertama apa? Adanya hibah. Antum kerja di kantor, punya prestasi, dikasih hadiah mobil, dipakai 2 tahun, meninggal kita, itu mobil balik lagi nggak ke kantor? Enggak. Udah punya siapa? Punya kita. Kita meninggal jadi warisan nggak? Jadi warisan. Ya. Makanya kalau ada suami punya rumah, ngasih hibah sama bininya, Neng, sebagai bukti cinta abang sama lu nih, Neng nih, nih rumah nih sama isinya buat lu aja dah. Ya, bini terima. Nih kuncinya, nih sertifikat rumahnya, besok kita ke notaris balik nama. Kalau suami meninggal jadi warisan gitu. Rumahnya masih rumah suami bukan? Bukan, udah punya bini. Bini mati baru tuh namanya warisan bini. Nggak balik semua ke suami, baliknya cuma lewat jalur waris. Berapa? Antara 1/4 kalau bini meninggal punya anak, atau setengah kalau istri meninggal nggak punya anak. Nggak balik semua. Muntang-muntang tuh rumah jadi punya lakinya, ya awalnya dari lakinya, ketika istri meninggal balik lagi nggak bisa. Hibah. Yang kedua warisan. Bini antum anak perempuan dari mertua, mertua antum meninggal, itu bini anak perempuannya dapatlah, anggap tanah sama rumah, tanah kosong dibangun rumah, itu punya bini, ya. Bini meninggal, suami dapat nggak warisan dari yang si istri dapat dari orang tua? Kenapa nggak dapat? Punya bini, ya bini meninggal jadi warisan. Yang namanya harta warisan itu mau suami yang mati apa istri yang meninggal sama aja. Ya, warisan gak cuma dari suami. Ketika istri meninggal ada bandenya, suaminya masih hidup, jadi ahli waris, Bang. Ya, itu harta walaupun dapat dari orang tua si istri, kalau sudah jatuh ke tangan ahli waris, maka jangan sebut-sebut lagi bahwa rumah itu dari mertua dulu, orang tua si bini. Udah punya bini kita meninggal jadi warisan. Ya, bukan nggak boleh, suami boleh. Karena Islam tidak membedakan mana harta bawaan, mana harta perolehan pernikahan. Ayatnya mana Ustaz? Dalilnya surat An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Suami, ya, kalau punya kerjaan, dia punya usaha, dia punya gaji, duit dia tuh. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Istri juga begitu, dia punya pegawaian, dia punya barang dagangan, dia pengusaha, dia punya bandenya istri, nggak nyampur, Bang. Ya, jadi nggak bisa nyampur karena pernikahan saja. Ya, warisan. Yang ketiga wasiat. Kita bukan siapa-siapa sama tetangga. Tetangga berwasiat, Bang, ntar kalau gue mati, Bang, ya itu tanah sepetak buat lu, Bang. Meninggal beneran, tanahnya buat kita. Pindah kan? Ya, itu namanya pindah kepemilikan. Yang keempat jual beli. Antum main-main kemana yang jual burung tuh? Yang banyak burung binatang jual namanya apa? Keramat Jati apa? Jatinegara. Oh, Pramuka, ya. Karena Pramuka cari burung, antum bawa duit, beli sama tukang burung, yang punya duit dapat burung, yang punya burung dapat duit, pindah. Nah, ulama tidak pernah memasukkan bab akdun nikah menjadi akad berpindahnya separoh harta suami buat bininya atau harta bini buat suaminya. Akad nikah itu akad yang menghalalkan hubungan jima laki perempuan yang bukan mahram. Dulu waktu belum nikah pacaran nyolek haram jadah, pas udah nikah nyolek-nyolek jadi ibadah. Wah, coba itu ajib nggak tuh, ya. Nah, jadi masya Allah, ada orang-orang yang begini, ketika suaminya meninggal ada si wanita pakai hukum lain, Pak. Ya, gue nemenin suami sekian tahun, ngelahirin anak hasil pernikahan sama suami ada 12, kok dapat warisannya cuma 1/8 doang katanya. Ya, dia lirik, oh ternyata hukum negara
ada tuh kewajiban memisahkan harta gono gininya, diambil separuh dulu pisahin. Nah ini ayat coba saya bacain nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Kagak ada pantas-pantasnya tuh orang laki orang perempuan yang ngaku beriman kepada Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara dengan ketentuannya, dengan hukum-hukumnya, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, tapi mereka memilih hukum lain untuk menyelesaikan urusan mereka. Tuh coba tuh, hati-hati tuh bang ya. Kompilasi hukum Islam aja ada bab pasal yang itu ternyata bertentangan dengan hukum syariat. Istilah hak waris pengganti, antum nanti buka di Google tuh, di googling KHI pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Tidak memandang anak antum yang meninggal duluan laki apa perempuan. Anggaplah misalnya antum punya anak perempuan meninggal, dia punya keturunan, antum wafat, anak dari keturunan perempuan bisa naik gantiin, padahal dia bukan ahli waris kita. Dan tidak semua ahli waris cucu itu bisa mendapatkan warisan, kecuali ntar kita bahas nih yang memenuhi beberapa persyaratan ya. Nah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka itu orang berada di dalam kesesatan nyata kesesatannya itu. Hati-hati itu. Karenanya ulama-ulama Syafi'iyah di dalam satu kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan tentang kedudukan ilmu waris ini. Nizamul miras nizamu syar'iyyin thabitin binususil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh Al-Quran, haditsun nabawi, termasuk juga ijma'nya kaum muslimin. Kita sepakat adanya hukum waris itu ya. Kedudukannya bagaimana? Kedudukan ilmu waris ini sama seperti kedudukan masalah bab sholat, waz zakat, termasuk bab zakat, wal muamalat, bab-bab muamalah, wal hudud, termasuk aturan-aturan Allah yang lain. Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Udah bangun susah cuma 2 rakaat. Kita sepakat aja dah ya, besok bikin 4 rakaat. Yang jadi imam mah ente aja nih, nggak berani. Ya kita sepakat nih ngerubah rakaatnya, boleh nggak? Nggak, walaupun mulia niatnya. Saya mah pengen bikin subuh 4 rakaat. Kenapa bang? Biar pahalanya banyak kan katanya. Kan niatnya baik tuh, tapi caranya kagak bener. Nah sehingga apa ulama sampaikan, yajibu tatbiquhu wal amalu bih, wajib diterapkan, wajib diamalin ilmu waris ini. Wala yajuz taghyiruh, nggak boleh dirubah. Wal khuruj alaih, termasuk nggak boleh keluar daripada hukum waris Islam. Ya, ini masya Allah ini perjuangan berat ya. Belum lagi ngadepin urusan hukum positif, belum lagi perangai-perangai saudari. Ya kalau udah bicara warisan itu gaharnya kayak apa tahu? Ya udah kagak inget saudara udah. Padahal tuh saudara nyusu di dada emak yang sama. Tapi kalau ngelihat harta di silo aja udah. Ya udah gelap mati ya. Nah di sini disebutkan nih, kalau ada seorang wafat meninggalkan harta, punya ahli waris, enggak semua ahli waris dapat warisan kecuali yang memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Pertama, dia kudu terdaftar. Terdaftar maksudnya apa nih? Dicatat? Enggak. Terdaftar karena adanya sebab. Ya, dengan adanya sebab kejadian tertentu muncullah konsekuensi hukum fikih di situ. Salah satunya apa? Ada sebab saling mewarisi. Dia terdaftar secara syariat. Ya pertama adalah lewat jalur pernikahan. Ya musaharah, nanti kita bahas. Yang kedua adanya hubungan darah, hubungan nasab. Ya. Yang kedua syaratnya apa? Hidup pada saat pewaris wafat.
Orang tua sama anak itu kedudukannya baru calon, Bang. Calon pewaris, calon ahli waris. Tergantung siapa yang meninggal duluan. Antum sama bini sama. Kita ini punya bini calon juga, calon pewaris, calon ahli waris. Tergantung yang mati duluan siapa. Ya, tergantung. Misalnya Bang Alek punya bini. Kalau Bang Alek meninggal duluan, ya jadi pewaris. Bini belakangan jadi ahli waris. Atau kita balik, bini belakangan, Bang Alek duluan, sama aja ya. Pokoknya yang belakangan mah namanya ahli waris. Yang meninggal duluan itu disebut pewaris. Jadi kalau pengen disebut ahli waris, ya antum harus hidup pada saat pewaris antum meninggal. Contoh, babeh meninggal, di detik, di menit, di jam itu ada anak yang masih hidup, anaknya ahli waris. Atau anak meninggal, bapaknya masih hidup, bapaknya ahli waris, anaknya pewaris. Kalau punya harta ya, itu rukun, termasuk rukun tuh harta tuh. Nah yang ketiga adalah tidak gugur haknya. Dia masih muslim, dia enggak membunuh si pewarisnya, dia bukan budak ya. Biar gak bingung nanti kita bahas nih. Yang keempat, tidak terhijab, tidak terhalang. Apa yang dimaksud dengan tidak terhijab? Insya Allah kita bahas. Baik, pertama nih, terdaftar secara syariat. Pertama adalah ahli waris jalur pernikahan. Sebuah pernikahan yang dianggap sah dalam Islam, yang rukun dan syaratnya terpenuhi, walaupun tidak tercatat oleh negara. Ada nikah plat merah, ada nikah plat bodong. Yang nikah plat merah agama sah, dicatat oleh negara plat merah. Ada nikah plat bodong, namanya nikah apa? Nikah siri. Sama kayak antum beli motor bodong, ya suratnya kagak ada, tapi itu motor ditumpak baik tiap hari. Ya, bini dinikahin, nggak ada catatan sipil, di KUA nggak dilaporin, tapi pernikahannya sah. Maka pernikahan yang semacam itu, yang plat merah, yang plat bodong, secara syariat sah, maka ada sebab saling mewarisi, Pak. Antum nikah siri sama seorang wanita, punya anak hasil pernikahan, anaknya ahli waris kita, dan kita juga ahli waris anak kita itu. Ada hak mewalikan kalau anaknya perempuan, ya, atau pernikahan, ya. Jadi sekalipun nikah siri, secara syariat dapat warisan dia. Ya, kalau kita nggak ngasih, zalim, dosa, kita nentang hukum Allah, itu nggak boleh. Nah kemudian dasarnya apa? Suami istri dapat warisan. Nih An-Nisa ayat 12 Bang tadi. Baik yang meninggal suami ataupun istri. Ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagianmu suami dapat separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu kalau istrimu meninggal dunia kagak punya anak, dan seterusnya. Bini juga begitu, suami meninggal dapat warisan dia. Jadi harta warisan itu enggak cuma dari suami. Istri meninggal punya bande, dia mati, dia meninggal, itu harta warisan. Ya. Nah kemudian bahkan ketika terjadi pernikahan, pagi-pagi akdun nikah, nggak pakai istirahat, langsung walimatul urus sampai malam. Pas malam pertama lagi hujan-hujan begitu tadi tuh, ya udah hujan, listrik mati lagi, ya pas banget dah tuh. Ya malam pertama mau nyiangin bininya, ya belum diapa-apain baru dicolek mati suami, baru dicolek mati. Ya, nah kan belum terjadi yang namanya jima, ya belum ada dukhul.
Jadi istilah ad-dukhul ini atau disebut dengan jima hakiki, ya khitan suami ketemu sama khitan bininya. Ibarat suami main bola jadi striker, bawa bola gocak-gocek ditendang masuk gawang, gol. Itu namanya dukhul. Ya, namanya jima hakiki. Nggak cuma sekedar digocek-gocek doang. Ini malam pertama digocek doang, mati, belum gol. Itu saja. Yang meninggal punya harta, yang hidup dapat warisan, Pak. Karena adanya akdun nikah, walaupun belum dijima. Kemudian ahli waris daripada hubungan darah. Kita mengenal ahli waris jalur cabang, disebut dengan furu', ya. Anak yang lahir karena pernikahan yang sah, maka dia dinisbatkan dengan nasab ayahnya, dan antara dia dengan orang tua ada hubungan sebab saling mewarisi. Termasuk anak hasil zina. Anak zina disebut anak jaddah, bukan haram jadah, bukan. Ya, anak jaddah itu anak emaknya. Kalau laki disebut fulan bin fulana, kalau perempuan fulana binti fulana, anak emaknya. Dia dapat warisan dari emaknya doang, sama saudara yang seibu saja, ya, sempat lahir di kandungan yang sama, ya, itu anak dapat warisan sekalipun anak zina. Nah, kemudian dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 11. Bagaimana Allah mengatur pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan, ya. Coba nanti antum lihat. Nah, berikutnya siapa ahli waris kita daripada jalur cabang ini? Pertama anak laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Antum punya anak laki, dia udah berumah tangga, keturunan dia ahli waris kita, ya. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Kalau antum punya anak perempuan, dia punya anak, itu bukan ahli waris kita tuh. Dia kerabat yang bukan ahli waris. Dia akan ngikutin bapaknya, keluarga suaminya, bukan keluarga ibunya. Nah, kemudian ahli waris jalur usul, jalur pokok, usuliyah. Siapa diantaranya? Ayah, ibu, dua nenek. Nenek daripada jalur ibu, nenek daripada jalur ayah. Termasuk ayahnya ayah. Ayahnya ayah siapa ini? Kakeknya siapa? Kakeknya bapak. Kakeknya si mayit, ya. Berarti kakek dari jalur ayah itu ahli waris. Ada satu kakek lagi yang bukan ahli waris kita, siapa? Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris kita. Ingetin tuh, ya. Dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus. Ya, untuk kedua orang tua ibu bapak dapat masing-masing 1/6. Kalau yang meninggal in kana lahu walad, kalau yang meninggal punya anak. Jadi orang tua tuh ahli waris tuh. Ya, jangan sampai suami meninggal bini kagak tahu, ya. Alasannya warisan cuma ke bawah doang buat anak aja sama bini, padahal jalur yang pokok pun dapat, ya. Nah, berikutnya ahli waris jalur ukhuwah. Siapa diantaranya? Saudara laki perempuan sekandung. Apa yang dimaksud dengan sekandung, Pak? Ini maksud sekandung apa? Saudara satu ayah satu ibu. Saudara laki perempuan seayah saja. Satu siapa itu? Satu ayah tapi beda emak. Itu suami punya bini 2. Tiap bininya punya anak. Anak dari bini pertama dan bini kedua itu saudara, namanya saudara apa? Seayah. Saudara laki perempuan seibu saja, beda ayah. Ada seorang wanita menikah lebih dari sekali,
Anak dari bini suami yang pertama dengan suami yang kedua itu saudara seibu namanya. Ya. Kemudian ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kita yang sekandung maupun yang seayah saja. Ya, antum punya abang laki, adik laki, dia punya anak laki-laki, itu ahli waris kita. Termasuk saudara laki-lakinya ayah. Apa itu? Siapa tuh? Saudara laki-lakinya ayah siapa? Paman, ya. Paman kita dari jalur ayah, yang sekandung maupun yang seayah saja dengan si bapak kita ini. Anaknya paman sepupu, hanya sepupu laki-laki saja. Dari anaknya paman itu menjadi ahli waris kita. Nah, itu jalur saudara namanya. Nah, ini sudah terdaftar dia. Misalnya ada orang meninggal dunia, kita tanya, "Bang, yang meninggal siapa?" "Oh, itu encing aneh, Ustaz." "Antum siapa?" "Ya, karena itu encing aneh ponakannya." "Ya, aneh ahli waris." Nah, ini baru syarat pertama nih. Belum tentu dapat warisan. Dia terdaftar sebagai ponakan, ya. Yang kedua syaratnya apa? Nah, ini kita lihat dulu sebelum kita lihat syarat yang kedua, ya. Ini pewarisnya siapa nih? Yang meninggal. Jalur ke bawah, jalur faro', jalur furu'. Ada anak, ada cucu, habis cucu, cicit, habis cicit, cucurut, dan cucurut. Apa habis cicit namanya itu? Pokoknya anak cucu, itu namanya jalur faro'. Ya, hanya cucu dari anak laki-laki saja ahli waris kita. Makanya anak perempuan nggak ada keturunannya, emang bukan ahli waris kita. Ya, jalur usul ke atas, ada ayah, ada ibu. Dari ayah, nenek, kakek. Dari ibu hanya nenek saja. Kakek dari jalur ibu bukan ahli waris kita. Ya. Kemudian lagi saudara dari ayah, paman nih. Ya, ini paman nih. Yang sejajar dengan si mayit disebut jalur ukhuwah. Saudara laki perempuan sekandung, saya seibu. Saudara laki perempuan seayah saja. Saudara laki perempuan seibu saja. Sama sepupu laki-laki anaknya paman dari ayah. Ya, terakhir keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kita yang sekandung maupun yang seayah saja. Ini orang segitu banyaknya, ya, kerabat ahli waris, enggak semua dia dapat warisan. Ini baru syarat pertama, dia terdaftar sebagai kerabat ahli waris. Nah, sekarang syarat yang kedua, hidup pada saat pewaris wafat. Ya, orang yang memiliki sebab saling mewarisi, yang meninggal namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Kecelakaan mobil, Bang, laki bini, lakinya meninggal, bininya pada saat kecelakaan masih hidup, dibawa ke rumah sakit Polri itu, rumah sakit Sukamto, ya, di Keramat Jati, sampai rumah sakit meninggal. Nah, kira-kira yang bininya dapat warisan dari suaminya nggak? Dapat, kan dia meninggal juga tuh. Istrinya meninggal kemudian, masih dapat nggak? Dapat. Kenapa? Pada saat suami dievakuasi meninggal, yang mengevakuasi mendapatkan bininya masih hidup, dapat warisan dia. Sekalipun sudah meninggal, antar mayit itu saling mewarisi. Kemana hartanya si bini ini dapat dari suaminya? Ya, untuk ahli waris yang terkait dengan si istri ini. Dia dianggap nggak punya suami lagi, suaminya udah meninggal, gitu ya. Nah, ini syarat kalau antum pengen disebut ahli waris, hidup pada saat pewaris wafat. Contoh, anak 3, 1 anak meninggal, baru antum wafat. Anak yang meninggal tadi masih disebut ahli waris nggak? Masih nggak? Yang duluan dari bapaknya. Ketika bapaknya meninggal ada warisannya nggak? Dapat warisan nggak? Enggak, karena syaratnya nggak terpenuhi. Dia nggak hidup pada saat bapaknya meninggal. Ya. Ah, 1, 2 contoh nih. Contoh yang kedua, seorang meninggal dunia, warisannya belum dibagi. Anak 3, salah satu meninggal. Dapat nggak meninggal? Dapat. Alasannya apa? Meninggal belakangan daripada ayahnya. Kalau duluan jangan ditanya lagi, ya.
Baik, nah sekarang yang syarat yang ketiga, tidak terhapus haknya. Antum punya anak, badernya gak ketulungan, ya, semenjak kecil sampai sekolah nyusahin orang tua, nikah dimodalin, rumah dikasih, nggak pernah bakti sama orang tua. Antum panggil notaris, notaris tolong catat ya, itu anak saya yang namanya si Udin, ya badernya nggak ketulungan, saya mah ngeri kalau saya mati, wah ini urusan repot nih, coret aja sebagai daftar ahli waris, boleh nggak? Nggak bisa, kecuali seorang calon ahli waris dia murtad dari agamanya, Pak. Kata Nabi apa? La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Jumhur ulama, ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Al-Hanabilah sepakat kafir sama muslim gak saling mewarisi. Tapi ada satu pendapat, Pak, ya, kalangan madhab Al-Hanafiyah mengacu kepada pendapat sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Mu'adz bin Jabal kan ahli fikih itu, keutamaan beliau lewat lisan Rasulullah. Mu'adz bin Jabal itu punya keutamaan, beliau ahli fikih, ahli syariah. Beliau mengatakan apa? Kalau ada satu keluarga agamanya campur, yang meninggal muslim, yang kafir nggak dapat. Tapi kalau yang kafir meninggal, kerabat yang muslim dah dapat. Alasannya apa? Menukil sabda Rasulullah, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini kehormatannya tinggi, nggak ada yang ngalahin Islam. Ya, nah itu pendapat, perbedaan pendapat di tengah ulama. Bisa kita pakai di antara satu yang kita pengen pegang, boleh. Ya, tidak ada dosa ketika terjadi khilaf di tengah-tengah ulama. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, ya, nggak ada dosa. Sama kayak kunut, ya, masjid sini kunut nggak kalau subuh? Kunut ya. Mungkin masjid Belasonan kagak kunut. Ya, anggaplah antum mengambil ijtihad yang benar pahalanya 2, yang nggak kunut salah pahalanya 1. Jadi nggak usah ribut, nggak usah merasa ibadah paling sempurna, nggak usah. Ya, ngeributin ngapain? Jadi dosa kalau tiba-tiba kita saling nggak tegor-tegoran. Namanya hajrul akhil muslim, mendiamkan saudara muslim. Lebih dari 3 hari antum meninggal, ya, masuk neraka tuh, naudzubillah. Nggak boleh, ya. Nah kemudian yang kedua, bisa gugur hak waris seseorang kalau dia ngebunuh. Yang dibunuh nggak tanggung-tanggung. Siapa yang dibunuh? Calon pewarisnya. Misal ya, pembunuhan ada berapa macam, Pak? Pembunuhan itu ada 3 macam. Pembunuhan sengaja disebut dengan qatul amd. Orang tuh ngebunuh sengaja, dia emang niatnya mau ngebunuh. Istri, suami pulang kerja, Neng, bikinin kopi, Neng, abang baru pulang kerja nih. Dibikinin tuh kopi, diaduk campur sianida, ya, diracunin suaminya. Suaminya meninggal, mulutnya berbusa. Istri nggak dapat warisan tuh dari suami yang dibunuh. Atau dia nyuruh orang, kan ada kejadian tuh, dia kawin sama duda, ya, dudanya bukan main-main, dudanya duren sawit, duda keren, sarang duit, kaya. Si istri ini banyak utang, supaya gimana caranya dia bisa bayar utang, dibunuh suaminya. Nyuruh orang, dibakar, Pak, di satu mobil sama anak tirinya itu. Maka istri ini nggak dapat warisan, walaupun tangan orang lain. Pembunuhan sengaja. Yang kedua, ya, syibhul amad, pembunuhannya semi sengaja, niatnya nggak ngebunuh, cuma nyakitin doang, tapi gara-gara dia nyakitin seseorang meninggal. Contoh, adik abang berantem, adiknya bawa besi, abangnya nggak bawa apa-apaan, berantem bingung gimana cara nangkisnya nih. Dia lari sampai ke depan masjid
kita ini, apaan yang gue pegang nih? Adik gue bawa besi, akhirnya dia lihat apa? Sendal wakaf masjid, diambil sebelah buat nangkis besi. Pas ada selak ditampar adanya pakai sendal wakaf masjid, tiba-tiba ditampar mati adanya. Tuh hati-hati tuh sendal wakaf tuh, ya buat nampar aja mati, ya enggak? Ya mati adanya. Ya, kira-kira dapat warisan enggak? Enggak dapat warisan. Ya, dia melakukan tindakan pembunuhan syibhul amad, semi sengaja. Niatnya enggak ngebunuh, cuma nyakitin, ya, dengan alat yang memang bukan untuk ngebunuh. Bisa enggak sendal ngebunuh? Sendal bisa enggak ngebunuh? Bisa kalau satu kontainer, ya, dilemparin ke antum, mati antum. Ya, ya sendal satu nggak mungkin bisa ngebunuh. Ya, atau misalnya bini lagi ngepel di rumah. Ya, bini ngepel di rumah. Oh ini lain nih cerita yang bini, ntar yang kedua, yang ketiga ya. Nah jadi dia niat cuma nyakitin, nggak ngebunuh, ya. Pakai alat juga bukan alat yang pantas untuk ngebunuh. Yang ketiga ada qatlul khata namanya. Orang tuh nggak niat nyakitin, nggak niat ngebunuh, tapi karena kelalaiannya orang tuh meninggal. Siapa contohnya? Anak muda pakai motor bebek butut diboncengin bapaknya. Lagunya kayak siapa itu? Marquez, ya, kepot kanan, kepot kiri, lampu merah diterobos, perboden dia kontraflow, ya. Ini orang begini tiba-tiba terjadi kecelakaan, Pak. Ya, yang nyetir motor anaknya nyungsep ke depan, bapaknya yang dibonceng ngejengkang ke belakang, bapaknya mati. Maka anak ini dianggap telah membunuh bapaknya dengan pasal pembunuhan tersalah. Dia nggak dapat warisan karena kelalaian dia. Makanya kasus kalau ada suami nyetir mobil masuk tol, kalau ngantuk kita minggir tidur, ya, biar badan seger baru berangkat lagi. Ini udah ngantuk di gaspol, ya, lewat kilometer 97 atau 79? Hah? 79 apa 97? 97 kecelakaan, ya. Ketika kecelakaan dapat asuransi itu, bininya 1 miliar, tapi karena kelalaian suaminya nyetir ngantuk-ngantuk, suaminya nggak dapat warisan, Pak, karena dia melakukan pembunuhan tersalah. Karena kelalaian dia berakibat nyawa orang melayang. Bini ngepel, suami datang, itu ngepelnya belum bersih, sabun masih di mana-mana. Bini mau apa, laki datang mau buru-buru ke kamar mandi, kebelet, tiba-tiba jatuh, kepleset, palanya kebentur, mati. Maka istri telah membunuh suaminya dengan pembunuhan tersalah. Makanya kalau di rumah ngepel kasih tanda, ya, hati-hati jalan licin, ya. Kalau ada tanda gitu nggak apa-apa itu, ya. Masih ngeri juga orang lewat, tambahin sumpah ini jalan licin katanya, ya, supaya nggak ada yang lewat. Kalau ada yang lewat insiden bahaya, ya. Nah jadi ini bab yang ketiga, ya. Nah syarat yang keempat adalah tidak terhalang. Ini udah masuk isya gimana nih? Terusin dulu, biasa ya, terusin ya. Tidak terhalang, ya. Yang dimaksud tidak terhalang ini yang bagaimana? Antum mau masuk rumah, rumah itu dikokot, digembok, dikunci, nggak bisa masuk. Antum ahli waris nih, ya, tapi nggak dapat warisan gara-gara apa? Ada ahli waris yang secara garis kekerabatan lebih dekat dengan si mayit, yang dekat menghalangi yang jauh. Contoh, ayah sama kakek, sama mayit dekat mana? Ayah, berarti kakek terhalang sama ayah. Itu namanya peristiwa hujub, ya, ada penghalang namanya. Contoh misalnya nih, ya, antum punya anak laki-laki, ketika seorang meninggal dunia masih hidup, ya. Coba kita lihat, saat seorang meninggal dunia, yang harus kita pastikan orang-orang ini dapat warisan. Dia nggak dihalangi sama orang, bahkan bisa menghalangi orang lain. Anak laki, anak perempuan, suami, istri. Kalau suami itu
atau istri nggak dihalangin dan tidak menghalangi, ya. Jadi jalur hubungan darah yang bisa menghalangi itu. Ayah dan ibu itu pasti dapat warisan. Ketika tidak ada salah satunya, ini bisa memungkinkan jalur saudara itu bisa masuk mendapatkan waris. Contoh misalnya ya, seorang meninggal dunia, anak laki-lakinya masih hidup. Anak laki-laki nih, yang kedip-kedip anak laki nih. Seorang meninggal dunia masih punya anak laki masih hidup. Anak laki-laki yang masih hidup ini akan menghalangi siapa? Pertama, jalur ukhuwah. Saudara sekandung kagak dapat, saudara seayah saja nggak dapat, saudara seibu saja nggak dapat. Siapa lagi? Keponakan terhalang, ya paman nggak dapat warisan, sepupu nggak dapat warisan. Yang terakhir siapa? Cucu dari anak laki-laki nggak dapat warisan, Pak. Antum punya anak laki-laki 2, salah satu meninggal, dia tinggalkan cucu, itu ahli waris kita. Ketika kakeknya meninggal, masih punya anak laki-laki masih hidup, maka si cucu nggak dapat warisan gara-gara seorang meninggal dunia masih punya anak laki-laki. Sekalipun itu cucu yatim tuh, Allah itu yang memberikan ketentuan itu. Ya, ini yang disebut dengan ya hujub wa mahjub. Baik ya, itu pembahasan kita tentang tidak semua ahli waris dapat warisan kecuali yang memenuhi 4 persyaratan. Satu saja tidak terpenuhi, dipastikan dia nggak dapat harta warisan. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Tafadhol. Ya, banyak juga nggak apa-apa, silakan. Iya, nggak apa-apa, emang kenapa bisa? Ya. Ya. Betul. Itu aja pertanyaannya ya. Saya sampaikan dulu ya, kan udah Isya, kenapa kita nggak langsung sholat? Saya kan tadi minta izin ya, gimana lanjut nggak? Lanjut, ya udah. Dan mentakhir sholat Isya itu termasuk sunnah Nabi. Nabi pernah mentakhir sholat Isya gara-gara apa? Baru beberapa orang sahabat yang hadir cuma sedikit. Ya, ini kayak kita sekarang nih, kita sudah hadir dari maghrib tadi sampai entar kita sholat. Kita bukan berarti meninggalkan sholat, kita mau sholat. Dan alhamdulillah kalau entar kita sholat yang baru datang dapat nggak? Dapat, insya Allah nggak jadi masbuk. Kalau saya jadi masbuk tadi itu terlambat sholat maghrib, dapat. Jadi nggak ada masalah ya, tergantung imam masjidnya. Kalau imam masjid bilang, supirnya dia bilang, Ustadz kagak pakai langsung sholat Isya, boleh. Tapi kalau imam masjidnya bilang, ya imam sholat bilang, supirnya terusin aja taat, ya udah. Kalau imamnya masih ikut taklim, jangan coba-coba antum bikin jamaah sendiri di sini. Kita lagi taklim kesel gitu, bikin jamaah di sono, imam masjidnya boleh ngusir. Antum jangan ngimamin di tempat kekuasaan, aneh dong, nggak gitu kira-kira. Ya, itu contoh begitu Pak ya. Jadi insya Allah kita tetap mendapatkan bagian fadilahnya. Ya, karena ini baru mau sholat Isya pertama hari ini, ya tetap disebut dengan as-sholatu ala waktiha juga. Ya, mendapatkan 27 derajat insya Allah ya. Habis taklim ini, pertanyaan selesai, kita langsung melaksanakan sholat Isya ya. Nah, pertanyaan dari Pak Haji, kalau ada anak meninggal dunia, itu anak punya keturunan Pak. Ketika orang tuanya meninggal dunia, apakah cucunya bisa mendapatkan waris? Gitu ya. Yang meninggal laki perempuan? Ya, yang meninggal laki, bukan perempuan. Karena cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita. Jadi kalau anak perempuan yang meninggal, cucunya itu bukan ahli waris. Berarti jangan ditanya lagi warisannya. Tapi kalau anak laki-laki yang meninggal, dia punya keturunan namanya cucu, buat kita nih kakek. Antum jadi engkongnya, si engkong punya cucu nih dari anak laki-laki, cucu laki maupun cucu perempuan. Saya sampaikan begini,
Yang menjadi ahli waris hanyalah cucu laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi tidak semua ahli waris dari jalur cucu bisa mendapatkan warisan kecuali yang memenuhi 4 persyaratan tadi. Ya, ketika si engkong meninggal dunia, syarat 4 itu terpenuhi. Engkongnya meninggal, si cucu memang cucunya dia, terdaftar berarti ya. Yang kedua, hidup pada saat kakeknya meninggal. Yang ketiga, itu cucu muslim, dia nggak ngebunuh si kakeknya. Tapi yang keempat Pak, nggak terpenuhi dia. Kenapa nggak terpenuhi? Ternyata antum meninggal masih punya anak laki-laki yang masih hidup. Ahli waris anak laki-laki masih hidup menghalangi cucu. Ya, cucu tadi itu yang ditinggal mati sama bapaknya nggak dapat warisan gara-gara syarat yang keempat tidak terpenuhi. Maksudnya begitu Pak. Tapi kalau si engkong meninggal dia punya anak perempuan doang, ya, dia meninggalkan cucu laki, cucu perempuan dan anak laki-laki, bisa dapat cucunya. Kenapa? Nggak ada penghalangnya. Anak perempuan dapat, sisanya untuk cucu, namanya asobah. Ya, nanti kalau kita masuk kepada kasus baru kebayang tuh, gitu Pak. Udah terang belum kira-kira nih? Jelas ya, alhamdulillah ya. Baik, ada lagi? Gimana Ustaz? Ada yang ini? Ya. Ya. Betul. Ya. Kalau kakeknya meninggal, jadi kakek meninggal punya warisan, dia masih punya anak tuh, laki-laki 1 sama cucu yatim, itu ahli waris juga, tapi ahli waris yang mahjub namanya. Mahjub itu apa? Terhalang karena ada pamannya dia. Makanya ulama dalam hal ini, antum kalau ngalamin kondisi kayak begitu, sebelum meninggal ada namanya hibah wajibah Pak. Itu cucu suruh naik motor, kemana? Kita ke pasar Minggu, lihat tanah engkong yuk. Cuk, ini tanah buat lu. Dikasih Pak. Jadi pada saat dihibahin kepada cucu, ketika si engkong meninggal dunia, walaupun gak dapat warisan, dia dapat apa namanya? Hibah. Aman, nggak ada masalah. Kalau mau dihibahin, jangan nunggu kita mati. Kalau hibah tuh langsung tunai, dikasih langsung. Jangan bilang begini, Cuk, ini rumah yang di pasar Minggu buat lu ya. Kapan Kong? Ntar kalau engkong udah mati, salah. Itu namanya wasiat. Wasiat nggak boleh kepada ahli waris. Ya, Masya Allah. Terakhir satu lagi ada? Masih ada? Ya, terakhir. Antum, agak maju Bang. Sabar yang lain ya, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beda agama. Ya. Ya, sekarang ini yang disebut murtad itu, yang dihitung adalah pada saat pewaris wafat, agama si ahli waris apa. Jangan pas mau dibagi baru masuk Islam. Ya, tuh anak murtad nih, bapaknya meninggal, tahu dia, gua nggak dapat warisan gara-gara murtad nih. Seminggu kemudian nyatain diri masuk Islam lagi, nggak kena. Karena yang dihitung dia murtad atau tidak, atau beda agama dengan si pewarisnya, pada saat pewaris wafat agama dia apa, gitu Bang. Ya, jadi jangan disiasatin gitu. Wah, gue nggak dapat, gue masuk Islam aja dah. Nggak begitu ngitungnya. Ya, jadi pada saat si ayahnya meninggal, anak wanita ini agamanya apa? Oh, ternyata ikut agama suami. Ketika
meninggal si ayahnya, maka anak perempuan tadi nggak dapat warisan. Gitu. Cucu-cucunya muslim bukan? Nggak jelas. Nikahnya aja kagak jelas. Seorang wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir kitabiah maupun non kitabiah. Siapa tuh kitabiah? Ahlul kitab, agama Nasrani dan Yahudi, Pak. Itu aja haram, apalagi yang musyrik. Tuh muslimah tuh, pernikahannya aja jadi masalah. Anaknya itu nggak nyambung nasabnya. Ya, berarti anak jadah, anak ibunya. Tapi ibunya agamanya begitu ya. Nah, cucunya ini karena anak perempuan, cucu dari anak perempuan bukan ahli waris kita, Pak. Jadi udah putus. Cuma yang jadi masalah begini, ada jurisprudensi Hakim Agung tahun 99. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran. Edarannya apa? Kerabat yang non muslim bisa mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang muslim yang meninggal. Tuh, itu dihukum perdata. Jadi kalau antum punya anak murtad beda agama, dia bisa nuntut kepada negara, nanti negara mengaminkan. Bahayanya di situ tuh. Ya, udah ngegedekin kita pindah agama, kita meninggal hartanya diambil sama dia. Ya, nah itulah akhirnya terjadi kekisruhan ya antara hukum syariat dengan hukum positif berbenturan. Ya, saya rasa begitu ya. Baik, karena memang waktu yang membatasi kita, insya Allah saya mohon maaf karena ini materinya cukup urgent. Kalau nggak mumtaz, nggak selesai nih hari satu pembahasan, antum pulang bingung ntar. Yang nggak pulang aja masih bingung, ya, apalagi yang tahu-tahu sebentar ya gitu ya. Saya minta maaf ya. Jadi banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah satu bab pembahasan ilmu telah selesai, bahwa tidak semua ahli waris dapat warisan kecuali yang memenuhi 4 persyaratannya. Insya Allah materi ini bisa dikopi lewat handphone ke Bang Alek nanti, jadi bisa baca-baca di handphone kita ya, versinya PDF insyaallah ya. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.